Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kelima ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, di pertemuan yang kelima ini, di sini kami akan membahas tentang materi tentang faktor-faktor produksi dan konsep kepemilikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Nah, di kelompok 5 ini terdiri dari Haris Kinamas dengan NIM 18142004, Pipin 2014-20053, Nala Sofi Alfiani 2014-2006, dan saya sendiri Sitiul Ulmah 2014-20079. Selanjutnya masuk ke tahap pembahasan. Nah, penjelasan yang pertama di sini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu penjelasan mengenai sistem produksi. Nah, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Sedangkan kriteria subjektifnya dapat dilihat dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Nah, Islam mengambil segala langkah yang masuk akal dalam mengurangi perbedaan pendapat akibat terpusatnya kekuasaan berproduksi dalam beberapa tangan saja. Nah, hal ini diusahakan dengan beberapa cara, diantaranya cara yang pertama yaitu menjalankan sistem perpajakan progresif terhadap pendapatan. Nah, cara yang kedua dikenakannya pajak warisan terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan progresif. Dan cara yang ketiga yaitu distribusi hasil pajak terutama yang terkumpul dari golongan-golongan yang lebih kaya untuk masyarakat yang lebih miskin melalui pengaturan dinas-dinas sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nah, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Haris Kinamas, yaitu penjelasan tentang faktor-faktor produksi. Silahkan. Nama saya Haris Kinamas, NIM 1814-244. Saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor produksi, yaitu dalam Islam, faktor produksi tidak hanya tunduk pada proses perubahan sejarah yang didesak
oleh banyak kekuatan berlatar belakang penguangan atau monetization, tenaga kerja, tanah, dan modal. Timbulnya negara nasional dari kerjaan feodal dan sebagainya, tetapi juga pada kerangka moral dan etika abadi sebagaimana tertulis dalam syariat. Adapun faktor-faktor produksi tersebut adalah satu, yaitu tanah. Baik Al-Quran dan Sunnah banyak memberikan tekanan pada pemanfaatan tanah secara baik. Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai suatu produksi juga dapat dianggap sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam. Pemborosan pemakaian tanah dalam bentuk apapun dikutuk, akan tetapi penggarapan tanah jangan merupakan satu-satunya pekerjaan dalam suatu negara Islam. Negara dapat mengadakan peraturan yang menjamin bahwa tanah sebagai faktor produksi digunakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai pertumbuhan berimbang bagi kepentingan masyarakat. Nabi berusaha mengingatkan para pengikutnya arti pentingnya pembudidayaan tanah mereka dan membuat ketentuan bahwa seorang hanya boleh memiliki tanah sebanyak yang dapat digarapnya sendiri. Pembangunan pertanian pada negara-negara muslim dapat ditingkatkan melalui metode penanaman yang intensif dan ekstensif jika dilengkapi dengan suatu program pendidikan moral berdasarkan ajaran Islam. Penghasilan dari penggunaan sumber daya yang habis harus digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial seperti universitas, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk infrastruktur fisik daripada hal-hal yang bersifat konsumtif. 2. Yaitu tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi. Terlepas dari kecenderungan ideologi mereka dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Dalam Islam, buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendaki dengan tenaga kerjanya itu. 3. Modal. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenakan memainkan pengaruh yang merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. Dengan alasan inilah modal menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini, kita cenderung menganggap modal sarana produksi yang menghasilkan tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu yang perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataan, modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan menggunakan sumber-sumber daya alam. Dalam Islam, modal bukan hanya tanpa biaya. Biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang. Dalam kerangka Islam, Islam mengakui saham modal suatu saham yang bersifat berubah-ubah. Dengan demikian, karena ada unsur keuntunganlah, maka modal dapat tumbuh bahkan dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Berbagai perintah Al-Quran memberikan bukti bahwa Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan, yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memberikan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi. 4. Yaitu organisasi. Organisasi muncul sebagai alat suatu faktor produksi karena dianggap penting dalam sebuah analisis ekonomi, terutama berhubungan dengan pengolahan sumber daya manusia maupun bukan manusia. Untuk memahami ciri-ciri peranan organisasi dalam ekonomi Islam adalah: pertama, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan equity based daripada berdasarkan pinjaman loan based. Sebagai akibat, pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan dan integrasi
moral, ketetapan, dan kejujuran dalam perakuan accounting barangkali jauh lebih diperlukan daripada organisasi sekuler mana saja. Keempat, mempunyai signifikasi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan dan penjualan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haris Kinamas yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi konsep kepemilikan dalam Islam yang terdiri dari prinsip dasar kepemilikan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nala Sofi Alfiani. Silahkan kepada Nala Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Sofi Alfiani dari kelas PBS 3B akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai prinsip dasar kepemilikan. Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu 1. Kekayaan merupakan titipan. 2. Pembatasan hak-hak bagi kepemilikan. 3. Dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan bahwa Allah telah melipatkan kekayaan kepada hambanya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti salat dan zakat. Baiklah, untuk penjelasan pertama, kekayaan merupakan titipan. Artinya, pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik mutlak segala sesuatunya. Allah berfirman yang artinya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pada dasarnya semua yang kita punya di dunia ini adalah titipan. Begitu pula dengan orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, bahkan suami maupun istri ataupun anak. Kedua, pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup. Kekayaan adalah salah satu tujuan dalam hidup. Maksudnya, seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan. Kita di dunia ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Dan yang ketiga, dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada hambanya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti salat dan zakat, dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan sesuatu yang baik. Jadi, Allah telah memberi hamba-hambanya kekayaan yang berlimpah
untuk dipergunakan menunaikan kewajibannya. Di antara kewajibannya adalah seperti sholat, zakat, haji. Kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang telah dititipkan oleh Allah untuk kita jaga dan kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan. 4. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk menatasarufkan kekayaan kepada orang-orang yang berhak. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekayaan atau kepemilikan itu dipandang sebagai ujian, karena banyak manusia yang lalai akan harta-harta yang telah Allah kasih atau Allah beri. Artinya, jika kita mempunyai harta atau memiliki kekayaan, hendaklah kita membatasi kebebasan individu dan adanya berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk berbagi kekayaan kepada orang-orang yang berhak. Artinya kita tidak boleh memakan atau memendam harta yang telah Allah berikan untuk kita semata. Ada baiknya kita sebagai sesama muslim untuk sama-sama berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, baik itu harta maupun makanan, karena banyak atau sedikit yang kita sedekahkan itu menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Kekayaan atau harta tidak akan kita bawa sampai mati. Jadi ingat, semua yang Allah berikan atau semua yang Allah titipkan di dalam hidup kita ini adalah semata-mata ujian untuk kita di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nala Sofi yang telah menjelaskan materi tersebut. Nah, materi terakhir itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pipin, yaitu dengan materi jenis-jenis kepemilikan, ciri-ciri al-milk, al-tam dan al-milk, al-nakis, dan kepemilikan pribadi, al-milkiyat fardiyah, dan kepemilikan umum, al-milkiyat al-ammah. Silahkan kepada Pipin. Selanjutnya, saya Pipin dengan NIM 201420053 akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis kepemilikan. Sebelumnya, perlu diterangkan di sini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan tidak mutlak atau absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya. Sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Nah, dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja, atau bisa juga kedua-duanya, yaitu barang dan nilai gunanya.
Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara' yang berbeda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri al-milk at-tamdan dan al-milk an-nakis. Ada beberapa ciri khusus al-milk at-tamdan al-milk an-nakis yang dikemukakan para ulama fikih. Yang menjadi ciri khusus kepemilikan yang sempurna, pertama ada sejak awal kepemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna. Kedua, ada kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang lain yang dimiliki, tidak bergantung pada harta yang lain, tetapi materi dan manfaat harta itu sudah ada sejak kepemilikan harta tersebut. Yang ketiga, ada kepemilikannya tidak dibatasi waktu. Keempat, ada apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakannya, miliknya sendiri-sendiri, sebagaimana milik atau bagian mereka masing-masing. Adapun ciri-ciri khusus kepemilikan yang tidak sempurna. Pertama, yaitu dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya. Kedua, tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah karena manfaat tidak termasuk harta dan pengertian mereka. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya seperti pewarisan pemanfaatan rumah untuk seseorang. Yang ketiga, ada orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya. Dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu akan menjadi amanah di tangannya dan dia akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu. Keempat, ada orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Islam juga membagi menjadi 3 kepemilikan, yaitu pertama kepemilikan pribadi, al-milkiyat al-fardiyah atau private property. Yang kedua ada kepemilikan umum, al-milkiyat al-ammah atau public property. Ketiga ada kepemilikan negara, al-milkiyat ad-daulah atau state property. Pertama ada kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasinya baik diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut. Nah, adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat sebagai bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan pribadi. Nah, yang kedua ada kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implikasi konsep kepemilikan dalam Islam terhadap pengembangan ekonomi Islam. Di antara sasaran pokok syariat Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak atau berkecukupan. Al-Quran dan As-Sunnah menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif, mengolah kekayaan agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Allah tidak memberi rizki pada manusia dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan
hanya dipersiapkan dalam bentuk sarana dan sumber daya alam. Islam mengatur adanya hak milik atau kepemilikan bagi individu maupun kolektif. Hakikatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumber daya alam yang siap dikembangkan secara ekonomis. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai makna, macam atau klasifikasi, cara memperoleh, kaidah-kaidah khusus kepemilikan, terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang islami yang antara lain terjabarkan dalam berbagai formulasi penataan ekonomi yang berbasis syariah dan berorientasi pada kerakyatan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi. Dalam konsep Islam, cakupan ekonomi tidak terbatas mengenai sebab-sebab material kesejahteraan, melainkan juga mengenai hal-hal yang bersifat non-materi yang tunduk kepada larangan Islam tentang konsumsi, produksi, dan pemasaran. Menurut Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat Islam dan berlakukan secara kafah, baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun pemerintah. Yang kedua, motivasi ekonomi Islam. Salah satu kekhasan ekonomi Islam yakni bahwa motivasi dari aktivitas ekonomi adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat sebagai pelaksana tugas khalifatullah dalam kerangka ibadah dalam arti yang luas. Hal ini sesuai dengan perintah Allah agar manusia menggapai kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, dan yang terakhir yaitu prinsip dasar ekonomi Islam. Yang ketiga, dari makna dan kaidah-kaidah kepemilikan perspektif Islam dapat pula diformulasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, antara lain yakni kebebasan individu. Nah, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang dianggap perlu, karena tanpa kebebasan individu muslim tidak dapat menunaikan kewajiban agama dan negara, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan pribadi dan keluarganya, asalkan tidak merugikan pihak lain. Yang selanjutnya, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang, namun tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, melainkan berupaya agar ketidaksamaan tingkat ekonomi tersebut dalam batas kewajaran. Yang selanjutnya yaitu jaminan sosial. Menurut Islam, setiap individu memiliki hak hidup dan setiap warga suatu negara dijamin untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Nah, dan selanjutnya yaitu larangan menimbun kekayaan. Dalam Islam dicegah adanya praktek penimbun kekayaan atau komoditi dengan maksud agar terjadi kelangkaan barang sehingga menaikkan harta demi kepentingan pribadi pemiliknya. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan bersama. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama dengan saling melengkapi, bukannya saling bersaing atau bertentangan antar keduanya.
Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya aneka konflik dengan aturan-aturan yang dapat mewujudkan manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pipin yang telah menjelaskan penjelasan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dan semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.